Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ننظر النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وجميع أنبياء والمرسلين ملائكة كمر من قلوب سادة النبي وكرم رسولنا وعلى وسلم رسول الله أجمعين جميع أولياء وجميع المؤمنين والمؤمنات نقسم على هذا كتاب الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن Al-Palembanggi Wasahibul Wilayah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Nafib wa Syekh Haji Nurul Ilmi bin Haji Bahrudin wa Syekh Haji Muhammad As'ad bin Syekh Abdul Rahman Siddiq wa Nimatul Rahman wa Syekh Haji Muhammad Zaini bin Syekh Abdul Ghani wa Syekh Haji Imran bin Anggara wa Syekh Haji Muhammad Asad Muhammad Asad bin Haji Depan Al-Jami' Ustaz wa Usul Mabur Rahim wa Syekh Haji Sarwani Abdan Bangir Syekh Haji Seman Mulia Syekh Seman Jalil wa Lihram Syekh Abdul Fattah Mumpak Halil Bangkalan wa Hamid Pasuruan Wali Songo wa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kalabayan Saman Al-Madani Abdul Qadir Al-Jilani Muhammad Al-Qur bin Hisabi Yazid Al-Mustami wa Junaid Al-Bawtad bin Masar Al-Turidi Wali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi dan pakai Muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali wa Suluh Quraih wa Muhajir ilallah Muhammad bin Isa wa Suluh Quraih wa Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad wa Abdullah bin Ali bin Ali Darus ila hadrati Balia ibn Markan ibn Afahshad ibn Sam ibn Nuh Sayyidina Haidar alaihi salam wa Sayyidina Ilyas alaihi salam wa walidina wa walidihim wa amadina wa amadihim wa amadil muslimin ajma'in wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المصطفى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia beserta dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap bahwa duduknya kita di tempat ini beserta dengan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, serta langkah kita menuju ke masjid ini menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap juga dengan berniat yang lain, semoga seluruh niat-niat yang baik yang kita niatkan akan menjadi nilai ibadah. Niat untuk menghidupkan masjid, niat bersilaturahim, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk mencari, mengharap ridhonya Allah, niat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Semuanya itu semoga Allah Ta'ala menjadikan tambahan bagi nilai ibadah kita, dan tentunya kita berharap kepada Allah bahwa ibadah yang sudah kita lakukan dari salat subuh Allah Ta'ala terima sebagai ibadah kita. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan membaca salawat ini Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang mahabbah mencintai Rasulullah, dan Allah Ta'ala jadikan Rasulullah mencintai kepada kita, dan dijadikannya kita mendapat syafaat dari Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah di dalam surganya, serta hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung yang lalu saya sudah membasuh muka, kemudian disidin maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua siku 3 kali hingga hampir kedua bahumu, hampir kepada batas bahu. Basuhannya tak membasuh karena pakaian di dalam surga itu sampai kepada tempat air sembahyang. Jadi basuh tangan disebut dengan muhajjal. Jadi muhajjal itu melebihkan dari basuhan wajib. Basuhan wajib sini, sampai siku. Muhajjal itu sampai ke sini, melebihkan. Itu yang terlalu muhajjal itu ujar Rasulullah supaya kena seluruh ini menjadi nur di padang mahsyar. Di padang mahsyar basuhan yang berlebih itu akan menjadi nur. Itu jadi kita di padang mahsyar itu, mahsyar itu kan gelap lah. Mahsyar itu gelap gulita, pokoknya kadada yang gelap daripada padang mahsyar. Lebih gelap. Tapi dengan nur itu Allah Ta'ala terangkan bagi orang yang memiliki nur itu sendiri. Kenapa maka gelap? Mata apa di padang mahsyar? Karena dekatnya matahari. Karena terlalu parak matahari sehingga gelap. Kayak kita juga di hati matahari itu 1 mat saja. Lihat 1 mat ke atas. Dosa semenit, setengah menit didiam leh. Mbahnya tunduk ke bawah apa bar? Bukan gelap, raum. Ya kan? Kadang-kadang pada raum. Nah kan, raum itu lebih dari gelap lagi. Itulah keadaan matahari itu bagi orang yang mendapat sesuatu yang katanya nyaman, siksa lah di akhirat. Oleh sebab itu awan kita dengan kita karena matahari itu kada ada awan kita kada ada. Itu sebabnya kan ujar Allah ada 7 kelompok, diantaranya kata Rasulullah ada 7 kelompok yang orang itu di bawah lindungan di bawah lindungan arasnya Allah Ta'ala kan kita. Jadi orang-orang ini kada akan merasakan panasnya matahari, jadinya kada tahu. Nah, cuman yang tahunya dari terang badannya tadi, muhajjal tadi, ghurrah itu muha yang bercahaya. Kalau muhajjal itu kaki dan tangan yang bercahaya. Nah, itu kena jadi terang. Di antaranya syabun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Para pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid leh. Kisahnya pemuda leh. Nah tuh bang, lebih lagi kan kayak itu. Sebab kenapa di situ Nabi itu memadahkan pemuda itu kan ngalih ke masjid, amun nang Tuhan kita ke masjid dia terlalu banget. Jadi pemuda itu apalagi yang tua kita
Nah, karena tarang di situ. Nah, jadi kita basuh tangan sampai kalau bisa hampir ke ketiak. Nah, dilewatkanlah ke atas, dilewatkan ke atas. Nah, dan sunat didahulukan membasuh tangan kanan. Nah, jadi basuhan-basuhan itu afdaliyahnya bagi yang tidak bisa dibasuh kecuali mendahulukan salah satunya, kecuali dengan membasuh yang salah satunya, maka afdalnya kanan duluan, yaitu misalnya tangan kanan, tangan kiri, ya betis kanan, betis kiri, yang kada bisa disertakan. Tapi kalau yang bisa disertakan, diimbaikan, itu yang afdolnya beimbai sekaligus. Contoh muha, nah, kan? Jadi muha itu kan mungkin mintu dulu, nyaka itu, kada kan? Nah, sekaligus. Sama awan talinya, kan? Kan muha itu ada kanan, ada kiri. Ini gitu dah. Adakah itu ada hanya ke sini enggak. Jadi sama hukum telinga. Kalau telinga itu lebih abdal gitu. Dua belah sekaligus. Nah, itu lebih ganal pahalanya daripada gitu. Sebab bisa dilakukan keduanya sekaligus. Kalau tangan keduanya sekaligus ngali. Iya kan? Itu. Jadi kanan duluan sama betis. Amun betis orang keduanya gugur ke sumur. Jadi yang abdalnya gitu, yang kada bisa sekaligus, yang kanan dulu baru kiri. Nah, ketika membasuh tangan kanan, lalu kita baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Nah, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Atau yang satunya lagi kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dari setiap basuhan. Basuh muha. Ini misalnya yang ini kada hafal nih. Yang ini kada hafal, Allah ma'asib ini kada hafal. Udah baca aja 2 kalimat syahadat. Basuh muha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kena basuh tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bacaan itu. Yang pentingnya adalah nilai dari yang kita baca itu, ya kan? Nilai yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seandainya dosa kita sebesar alam ini, dosa kita sebesar alam ini, maka dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu akan mengalahkan beratnya dosa. Nah, dosa kan tidak apa-apanya dibandingkan dengan bacaan itu. Nah, ujar Imam Ghazali di kitab yang lain, kata di sini, bagi orang yang membaca itu, salah kata kitab ini, bagi orang yang membaca bacaan-bacaan ini atau di sini, itu kalau orang berwudu batasnya melebihkan dari moha, melebihkan dari batas tangan, maka nanti di akhirat akan terang dari muha dan tangannya. Tapi kalau inya bacaan dari setiap basuhannya, maka Allah Ta'ala jadikan seluruh tubuhnya terang. Jadi bagi orang yang kada pakai bacaan, terangnya adalah sebatas yang kena air wudu.
yang kena air wudu. Tapi yang bebacaan seluruh tubuhnya akan dijadikan terang oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Dan baca lagi olehmu ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min warai dhahri. Tadilah Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan nantinya di akhirat kitabku dengan tangan kananku, dan hisablah seandainya engkau hisab aku dengan hisapan yang paling mudah. Hisab, tapi seandainya dihisab juga dengan hisapan yang paling mudah. Kemudian yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau bahwa Engkau berikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakangku. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu. Hukumnya sunat. Seperti engkau basuhkan kedua tanganmu, maka engkau pertemukan ujung jarimu yang kanan dengan yang kiri, dan engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepalamu. Kemudian maka engkau lewatkan kepada tengkukmu belakangmu. Kemudian kembalikan ke hadapan kepalamu 3 kali. Lalu baca Allahumma ghassini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ambil penyu gitu dah, kipikkan dulu ke bawah, tak ke bawah. Jangan kayak ini habis basah sekepalaan. Kayaknya kan kepala tuh disapu bukan dibasuh. Jadi asal ada bekas air sudah. Ya. Ini ke sini, tamukan di sini, balik ke depan. Mintu balikan ke depan. Sunat hukumnya bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab Imam Malik itu wajib seluruhnya. Menyapu itu wajib. Sekarang kita hendak berwuduknya itu berwudu tagetok kada betal atau tagetok betal awan mahram. Nah, awan ghairul mahram, orang nang boleh nikah dengan orang yang boleh nikah, amun kada hendak betal pakai wudu Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Imam Malik seluruh kepala, kalau Imam Abu Hanifah 1/4 kepala. Minimal 1/4 kepala. Perbedaannya antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik cuman menggosoknya. Imam Malik menggosok anggota wudu itu wajib. Hanya wajib, jadi gosok tangan, bergosok. Amun kita kan tak sorong tangan kayak itu. Sebenarnya sampai ke sini udah lagi boleh aja kada bergosok. Sebab Imam Syafi'i bergosok tangan atau seluruh anggota anggota wudu itu hukumnya sunat, kada wajib. Tapi menurut Imam Malik, nah itu sebabnya ini perlu untuk orang-orang
yang naik haji. Nah, untuk orang naik haji, nah itu uduknya pakai aja uduk Imam Malik atau uduk Imam Abu Hanifah. Supaya kita kena tagatuk orang lain, apalagi di Ka'bah itu kita bebayi juga turun sudah tali tasipak betis India. Ya orang India kan betisnya keluar toh. Sebab mereka itu orang India itu ya kan mazhabnya Abu Hanifah. Jadi mazhab mereka itu wajib nutup aurat itu bibini ma baina surrah war rukbah. Antara pusat awan lutut. Jadi menutup keseluruhan itu adab aja. Itu sebabnya karapai kalau melihat film India ya oleh. Film India tuh pinggangnya kelihatan. Ya, baju bagusnya cuma pinggang kelihatan. Ya Allah pusat pulang kelihatan. Nah itu, jadi kita di Makkah tuh paksa, jadi kada kawakan deh. Jadi bila berudu tuh, ya itu tadi kepala keseluruhan. Tapi ketika berudu memulai berudu itu berniat bahwa aku ini taklid mengikut kepada Imam Malik, supaya karena waktu jalan tawaf segala macam kita aman. Sebab itu kada kawa kada dah. Kalau di situ kada kawa kada pasti. Jelas data sipak betis orang. Yang kedua, amun orang dua laki bini itu begending nyaman, ya kan? Tawaf begending, tagatuk awan bini, bini tagatuk awan laki, itu kada apa-apa. Nah, sebab mengikuti uduk itu tadi. Nah, amun kita wudu Imam Syafi'i batal. Batalnya itu, ini ada mazhab Imam Syafi'i itu yang pendapat yang amun besing haja batal, amun kada besing haja kada batal. Amun kada besing haja kada batal, amun besing haja batal. Jadi amun tasipak tu kada batal. Ada pendapat Imam Syafi'i itu. Cuman menggending bini besing haja kada. Nih, gending bini tetap aja besing haja. Iya kan? Nah, jadi kada kau mailak juga. Dah udunya udu Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Cuman kalau tadi itu, jadi kita iktikadkan, kita yakinkan bahwa nih itu wajib. Nah, kalau Imam Syafi'i kan kita tahu gitu aja udah. Yalah, Imam ini wajib ke seluruh kepala. Sama bibi ini kayak itu juga. Ini asal bebannya aja. Supaya nyaman di dalam melakukan ibadah. Itu yang terjadi kapan? Tuh untuk pelaksanaan haji. Tuh, nang udu Imam Malik nih dipakai. Nah, bagi orang nang masih bebini. Kalau dicampur panggul ya Pak. Dicampur. Kayak ini ada juga ini gitu kan. Dicampurnya. Sebenarnya. Waktu Bapak supaya ini ya pakai ya. Udah tuh mano kepala empat mari kayak apa? Kayak ini mun ano sabutingan sekarang kayak ini. Lu misalkan lah. Pian anak nyobarang lah ke sana. Biasanya sebuah pompong kah dimasuki 2 buah pompong kah? Iya betul. Amun 2 buah pompong gugur. Iya kan? Jadi bujur-bujur sabuting ini dahulu aku ikuti gitu kan. Kalau bahannya barang laut 2 pompong sekaligus kada kawa. Hah? Jadi cara udu itu udu yang tadi Imam Malik atau Imam Abu Hanifah itu bisa dilakukan ya tadi di Makkah itu jelas. Bagi kita yang bagawi di pasar, pedagang,
Itu perlu wudu itu, sebab kita keperluan kita untuk suci, supaya jangan batal. Apalagi berdagang, karena maangsul duit orang tagetok kan. Nah itu, jadi untuk orang nang begawe di pasar silakan aja pakai wudu itu, supaya ketika tagetok dengan perempuan atau bini tagetok kawan laki-laki itu kada batal. Kemudian wudu itu dipakai untuk tidur hendak guring bagi orang nang punya bini atau bini punya laki. Amun kada ada beisi laki paraya kada jagar tegetok juga, ya kan? Iya. Kadar jaga tagetok. Ya, tapi emang orang ada laki bini kan, nah itu pasti tagetok udah malam itu. Kenapa maka gunanya digunakan udu itu pada hal-hal yang kayak tadi hendak goreng, supaya nilai pahala itu ketika kita bebacaan atau ketika kita bebacaan. Kan sebelum goreng baca macam dibaca toh. Nah, itu supaya dapat pahala dalam keadaan suci. Kemudian amun orang goreng dalam keadaan berwudu, maka seluruh malamnya itu Allah Ta'ala suruh malaikat untuk mencatat guringnya itu ibadah. Seluruh malam itu guringnya dalam keadaan beribadah. Kalau inya hendak guring beudu, tapi amun inya kada beudu hendak guring, maka pahalanya apa yang dibacanya. Bila guring dah lagi, nah terhukum salat, termasuk gawian sembahyang samalaman. Bila inya beudu, bila kada beudu, kada. Sekalipun nilai ibadah tetap ada pada orang guring. Sebabnya ujar Rasulullah, naumul mukmin ibadah. Tidurnya orang yang beriman itu adalah ibadah. Jadi kita guring itu beribadah tak. Amun guring terus lain lagi ngernya itu kucing. Kenapa? Sebab ketika kita hendak guring itu kan berniat, ya Allah, aku guring ini untuk menguatkan tubuhku di dalam beribadah. Niatnya kan kayak itu, supaya menguatkan tubuh di dalam melakukan ibadah. Maka tidurnya itu menjadi ibadah. Jadi seluruh aktivitas kita kalau kita niatakan maka nilainya menjadi ibadah. Makan, minum itu kalau ijabah niat, ya Allah kuatkan badanku di dalam melaksanakan ibadah. Itu seluruh harinya itu semua dihitung ibadah apabila ini berniat. Nah itu tadi, jadi caranya bagi yang naik haji atau umrah, nah itu yang dipakai wudu itu Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, niatnya taklid ke sana. Nah, sekapalan adalah kemudian Yusudin baca nih, amun kita biasanya Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma ghassini bi rahmatika. Ya Allah, tuangi aku nantinya di hari kiamat, ghassini bi rahmatika, dengan rahmat Engkau. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan kepadaku dengan keberkahan, kebaikan dari Engkau. Wa adzillani tahta dhilli arsyika, dan
berikan perlindungan atas diriku di atas naungan aras Engkau. Yauma la dhilla illa dhilluk, tidak ada kenaungan pada hari itu kecuali kenaungan dari Engkau. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, peliharakan rambutku dan kulitku dari api neraka. Nah, kemudian maka engkau sapu kedua telingamu di luar dan di dalam dengan air yang baru, yang hanyar. Banyunya banyu hanyar. Nah, menurut mazhab kita, sebab ada di antara pendapat itu boleh membasuh telinga dengan air sisa di kepala. Ada yang boleh akan, tapi yang abdolnya dosa. Yang bagus menurut mazhab Imam Syafi'i, banyu yang untuk ke telinga yaitu banyu anyar. Ya, ada yang kayak itu orang berwudu. Ya, nah, ada mazhab kita Imam Syafi'i ada itu, kan? Dah 3 hanyar semula, nah, ya kan? Semula untuk ke telinga. Ada kena yang kata muka itu, nah jinya. Banyu yang bekas di kepala langsung ke telinga itu ada. Nah. Ini kan kita tidur itu kan ibadah. Ya. Sebelum kita tidur kita harus berwudu dulu lah. Wudu. Dianggap bahwa tidur kita ibadah. Tapi kita tidur lawan orang rumah nih kan. Wudu kita nih tadi. Iya tadi wudunya kita pakai wudu Imam Malik tadi. Wudunya pakai wudu Imam Malik. Nah, inya nang betal pakai ngitu bener nang betal. Amun kada ngitu kada betal. Ah, tahu aja kalau ngitu lah. Tahu aja dah. Dia dah. Itu aja. Pokoknya tak getok kada betal, tak besing aja kada betal. Nih, Pak, lakon nih. Bedanya Imam Malik itu apa aja? Di kepala. Di kepalanya. Kepala sakapalaan Imam Syafi'i sakapala juga kan, cuman sakapala Imam Syafi'i sunat, ya kan, yang wajibnya hanya sebagian, sedangkan Imam Malik seluruh kepala itu wajib. Nah itu bedanya. Jadi kita niatakan waktu membasuh kepala ini basuhan wajib keseluruhan. Ini khusus kena guring aja lah. Nah, ada waktu naik haji tadi, atau hendak tulak ke pasar. Ke pasar kita kan misalnya kita pedagang nih, dagang atau apa pekerjaan kita yang sulit terhindar dari tagetok. Kecuali sholatnya. Hah? Kecuali sholat. Sholat boleh. Boleh juga. Boleh. Tapi gua perahu aja. Hah? Kada, itu kan perahu pada udu. Pada udu aja kan, artinya pada udu aku parahu ini, pada waktu sembahyang aku parahu ini, tetap aja sebut yang parahu. Amun sekaligus kedua yang itu nanti gugur. Ibadah Allah ada kan, hajar parahu lain. Allahu Akbar. Jadi basuhnya sakapalaan. Bagus saja uduk sakapalaan dengan niat anu coba sang ya. Nila di sana depan lah. Nih yang di depan dulu. Kada melihat Pak. Iya. Nya 7. 6, ya kan? Nya 6. Inya menyapu sakapalaan yang itu termasuk, iya, menyapu kepala rukun, tambahannya menggosok, tambahannya begosoknya.
sama-sama menyapu kepala, tapi tambahannya sebutnya yang menggosok itu. Jadi beudunya kada bisa nang kayak itu, udah bisa. Amun Imam Syafi'i gitu aja cukup. Tapi amun Imam Malik nih paksa digosok. Itu perbedaannya, bergosok. Jadi seluruh basuhan digosok. Boleh aja dalam masalah yang bukan dalam masalah kesatuan. Amun dalam sabuting aku campur udu Malik awan udu, nanti jangan itu sampan sekaligus dua dibuatin barang, insya Allah gugur. Cara Maliki, iya. Amun hendak Imam Maliki juga boleh aja. Hendak sembahyang pakai Maliki boleh. Ya, bujur. Tapi waktu uduknya aja. Waktu uduknya. Nah, karena waktu gawian ibadahnya boleh aja Syafi'i. Bersucinya. Boleh aja pada satu gawian gitu. Bukan dalam dua gawiannya. Satu gawian boleh. Kita umpat aja ke Imam Malik misalkan. Setiap hari boleh. Kenapa? Ada nilai. Nilai yang mana? Nilainya adalah ketika wajibnya sesuatu, maka nilainya kadang-kadang lebih besar. Ketika kita besuh tuh sakapalaan itu nilai akan lebih besar. Ini tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang membatalkan itu perlu juga. Jangan pakai tak batal aja. Iya. Umpamanya perut berbunyi ataupun nafsu naik itu kan bisa batal. Untuk Imam Malik sama dengan Imam Syafi'i kebatalannya sama, yaitu yang 5. Di luar dari 5 kada ada yang batalkan. Itu sebenarnya ada madakan bagelurok parut beta itu tidak ada pada Imam Malik. Jadi sama pada segi kebatalan. Makan kada masuk batalnya kan sama aja. Jadi cuman yang 5 itulah yang membatalkan. 5 macam pada membatalkannya. Ya, Karena begini, di manasik haji itu kadang-kadang disebut bahwa perut berbunyi itu batal dan apabila nafsu melihat atau tidak melihat itu bisa batal. Gini. Pada Imam Syafi'i yang tadi kan dibadakan adalah kalau bersentuhan itu disengaja batal. Kalau kada bersengaja ada pendapat itu dari Imam Syafi'i, bersentuhan bersengaja batal. Kada bersengaja kada batal. Gitu. Sedangkan Imam Malik bersengaja kada batal. Benafsu kada batal. Itu Imam Malik. Sekalipun menafsu kada batal selama kada nang itu tadi ini saya jawabnya penting itu aja, bilang itu batal. Ini kalimat yamassuhu itu menurut Imam Malik yamassu itu artinya bersetubuh. Lain itu kada. Ada Imam Malik yamassu itu artinya bersentuhan. Imam Syafi'i bersentuhan arti yamassu itu. Amun Imam Malik kada artinya jima. Alhamdulillah. Dan situ dulu lah. Kemudian menyapu telinga tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Amin. Amin. Subhanallah.
زدنا علما يا الله وتوفقنا اللهم اجعلنا وتفرقنا من بعدك والمعصوم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.